Suatu ketika sahabat itu begini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kami ini kalau bersama dengan Anda bawaannya mau taat terus. Kenapa? Karena nasib Nabi biasa menjelaskan perintah-perintah agama. Tapi ketika mereka bekerja dan sebagainya, itu banyak sekali godaan-godaannya. Ya, mungkin kira-kira begitu. Ya, saya kira itu sesuatu yang wajar ya. Jadi manusia itu ya semakin tinggi kelasnya maka akan semakin banyak godaannya. Gitu. Setelahnya semakin naik levelnya semakin tinggi godaannya. Pohon kelapa ya kita sering silakan. Pohon kelapa itu kalau masih rendah kurang anginnya, ya. Tapi kalau sudah tinggi menjulang tinggi maka akan semakin mendapatkan angin yang lebih kencang. Nah, tapi pohon kelapa tetap dia bertahan kan begitu. Begitulah manusia. Semakin tinggi kualitas hidupnya, semakin tinggi kualitas keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah ujian itu. Ingat bahwa orang beriman itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum masadhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga sebelum kalian diuji? Itu ujian. Nah, jangan kita kira bahwa kita ini yang telah berhijrah dari kemaksiatan kemudian semakin kurang masalah kita. Tidak. Allah akan semakin menguji kita. Kita mungkin meninggalkan maksiat, kemudian kita taat kepada Allah. Justru pada saat kita taat, kenapa ini semakin susah hidupku? Ya, itu ujian. Ya. Nah, bagaimana kita cara mengetahui ini ujian sama ini adalah musibah ya atau azab ya. Kalau sebuah ujian itu ya, ujian itu begini. Itu ujian itu memang khusus orang-orang yang beriman ya. Tapi kalau azab, musibah, azab itu biasanya orang-orang yang memang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lihat kalau kualitas keimanan kita semakin tinggi, kita semakin taat kepada Allah, semakin banyak masalah, itu sebenarnya adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi ya. Kira-kira itu kan sahabat Nabi itu kan tingkat keimanannya luar biasa. Tapi ada sahabat yang mati di medan perang, ada sahabat yang mati terkena wabah, kan gitu. Ada sahabat yang mati di tempat tidur, ada yang mati ditikam orang, begitu. Umar bin Khattab kan ditikam orang lagi sholat subuh, kalau tidak salah isya atau subuh ya. Umar bin Khattab lagi pimpin sholat langsung ditikam. Ya. Pertanyaannya, apakah ini Umar ini orang yang tidak taat kepada Allah? Kan kita tabe, kita ini kan biasanya hanya mendefinisikan bahwa orang yang husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan tenang di tempat tidur kan, wah tersenyum kan begitu kan. Pertanyaannya, bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi yang mati di medan perang? Itu, yang mati dalam keadaan ditusuk oleh orang, ya kayak begitu. Atau para mujahid itu macam-macam. Atau para nabi-nabi Allah yang ada yang digergaji, ada yang macam-macam lah itu. Cobaan-cobaan para nabi. Ya. Nah, jadi sebenarnya kualitas hidup seseorang itu bukan dilihat apa yang nampak, ya, tapi apakah selama hidupnya dia betul-betul taat kepada Allah secara sempurna atau tidak. Itu yang penting. Nah, bagaimana menjaga keistiqomahan? Ya, Nabi selalu mengajarkan kepada kita. Ada sebuah doa yang kalau kita ucapkan doa ini, insya Allah kita bisa istiqomah. Ya, apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-bolakkan hati, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ya Allah, ya, ala dinika,
atas agamamu. Ini Pak doa luar biasa. Kita ucapkan setiap hari, sehabis kita salat kita ucapkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku ini dalam ketaatan kepadamu, berada pada agamamu ya Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu Pak, apakah kita ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Begitu. Sebagaimana tadi kisah yang sudah bicarakan. Kita tidak tahu. Jangan sampai ini kita merasa bangga dengan amal kita, tapi toh ternyata akhirnya su'ul khatimah. Nah itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Itu kan ada memang bibit-bibit kesombongan ya. Kata ulama itu ada 4 bibit kesombongan. Di antaranya adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Mentang-mentang dia paling sering datang ke masjid, apa Nabi bilang? Wah pokoknya saya yang paling sering ke masjid. Apa tonji dia? Hati-hati. Kalau sudah begini hati-hati. Nah, jadi untuk menjaga istiqomahan itu, pertama kita tanamkan dalam hati kita, ya. Ya Allah, letakkanlah hatiku dalam keadaan taat. Lalu apa? Ya lalu kita laksanakan ketaatan kepada Allah. Kita berdoa supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Kalaupun ada rintangan ujian, itulah ujian. Hambatan itu ujian. Ujian dalam rangka ketaatan supaya apa? Allah ingin menaikkan level kehidupan kita, kelas kita, ya. Sebagaimana para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, para siddiqin, orang-orang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Jadi jangan mikir ragu atau apa ya. Kalau sekarang misalnya ada kasus-kasus, ada imam-imam yang diganggu, kan itu ada itu kasus-kasus ya. Imam kasihan yang dibunuh, yang dia macam-macam. Iya, bukan berarti kemudian kalau begitu jangan mikir jadi imam, tidak. Ya tetap itu kan ujian bagi orang beriman. Saya kira beda-beda setiap orang ujiannya, dan beda-beda tantangan ujian-ujian itu tergantung kualitas keimanan kita. Justru tapi Bapak Ibu sekalian, kita harus bertanya-tanya kalau kita tidak pernah mendapatkan cobaan. Jangan sampai ini nikmat terus kita rasakan. Ya, nikmat terus, hidup kita nyaman terus, enak terus kan? Tidak pernah susah. Hati-hati Ki. Ini jangan sampai justru namanya istidraj. Ya. Allah kasih senang-senang dulu kita. Ya. Sampai suatu ketika Allah kasih jatuh, ya. Ini apa kalau jatuh? Wah, luar biasa. Naik, jatuh. Kalau sudah jatuh luar biasa. Ya. Jadi kita harus evaluasi kalau selama ini hidup kita itu lebih banyak senangnya dibandingkan susahnya, Pak. Jangan sampai Allah memberikan kita istidraj bukan ujian kepada kita. Ya. Karena para nabi kan diuji semuanya. Para sahabat diuji semuanya. Ya. Itu namanya Uwais Al-Qarni, ya dia bukan sahabat. Dia itu namanya kan dikenal di langit ya oleh malaikat apa? Apa ujian beliau? Ujian beliau itu ibunya yang sudah tua. Bahkan Nabi pernah berpesan kepada Umar, kalau kamu nanti bertemu dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarni, kamu minta mohon supaya kamu didoakan. Ini Umar heran, iya Rasul, ini Rasul doanya dikabulkan. Tapi kenapa saya disuruh minta supaya kalau ketemu Uwais Al-Qarni didoakan? Ya kurang apa lagi Rasul? Kenapa Uwais Al-Qarni? Ini Uwais Al-Qarni bukan sahabat, tapi dia hidup di masa Rasulullah. Dia selalu mau ketemu Rasul tapi tidak pernah ketemu. Karena salah satu syarat dikategorikan sebagai sahabat harus bertemu dengan Rasul meskipun cuma satu kali. Beliau pernah datang ke rumah Rasul tapi tidak ada Rasul lagi berperang. Ketemu dengan istrinya saja. Jadi beliau disebut sebagai kira-kira sebagai tabiin lah begitu ya. Nah, itu orang hidup di masa Rasulullah. Nah, apa ujiannya Uwais Al-Qarni? Beliau ternyata punya ibu yang sudah tua, yang tidak bisa lagi apa-apa. Ya, kemana-mana diangkat ke sana, ya, mau mandi diangkat, ya, pokoknya beliau yang lakukan. Mau makan disuapi, ya.
Bahkan ketika berhaji, berumrah, beliau yang membawa dari Yaman sampai ke Mekah. Kira-kira Yaman ke Mekah berapa jaraknya, Pak? 1000-an kilometer. Kalau jalan kaki 15 hari. Dan Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Oh ya, luar biasa. Nah, gendong ibunya. Ya memang dia tidak dikenal di dunia, tapi dia dikenal di langit. Kenapa? Karena dia memuliakan ibunya. Luar biasa ya. Apa kita mengatakan wah Uwais Al-Qarni susah hidupnya, berarti dia tidak dimuliakan? Tidak. Dia susah karena mendapat ujian dari Allah. Ujiannya apa tadi ujiannya? Ibunya sudah tua renta itu. Nah, kita punya ibu di rumah. Apa yang kita lakukan kepada ibu kita misalnya kan? Apakah kita seperti Uwais Al-Qarni atau memuliakan ibu kita atau tidak? Itu pertanyaannya. Kan ujian, Pak, ujian ya itu. Ya, saya kira kualitas orang itu tergantung ya ujiannya. Ya saya kira begitu. Ya Ustadz ini apa ujiannya? Ustadz ini ujiannya, wah kalau ada orang yang wah bagus ceramah Ustadz, itu ujiannya Ustadz itu. Tidak mau dengarkan orang lain. Pokoknya saya medicine yang paling bagus ceramah aku, kan begitu. Itu ujiannya Ustadz itu. Sama dengan iblis. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Itu. Ya, kira-kira begitu Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga meningkatkan kualitas keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya.